Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gemas Hendrinda Adam dari kelas TP 5B NRP 0819040049. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas usulan manajemen proyek. Nah, ini terdiri dari compiling tugas dari minggu 1 sampai dengan terakhir minggu 16 ya. Nah, pada kali ini tugas ini berjudul perancangan sistem perpipaan SPBU 3415401 Jalan Cirendu Raya, Tangerang Selatan, Banten. Nah, latar belakang. Yang pertama adalah latar belakang perkembangan arus kendaraan di daerah Tangerang Selatan semakin padat. Jalan penghubung antar kota juga tidak bisa menampung volume kendaraan yang tiap tahun semakin bertambah. Ini dikarenakan meningkatnya nilai grafik urbanisasi atau perpindahan dari desa ke kota yang terjadi di Provinsi Banten dan sekitarnya. Nah, dengan bertambahnya volume kendaraan, saat ini pemerintah Provinsi Banten sedang berusaha lebih memfasilitasi pengguna kendaraan dengan menekankan fasilitas daerah seperti stasiun pengisian bahan bakar atau SPBU ya. Sehubungan dengan naiknya volume kendaraan, maka secara tidak langsung kebutuhan terhadap bahan bakar minyak juga ikut meningkat. Nah, ini beberapa latar belakang mengapa dibangun atau dibuat SPBU ini ya. Nah, langsung saja ke ini ya, pada jalur pipa SPBU sendiri terdapat berbagai macam sistem yang digunakan untuk menunjang kinerja dan efisiensi dari SPBU. Penguapan pada tangki SPBU tidak dapat dihindari karena sudah sifat alami dari bahan bakar akan menguap apabila suhu udara dan tekanan di sekitarnya naik. Nah, kemudian langsung ya ke objek perancangan. Objek perancangannya yaitu proyek ini adalah sistem perpipaan SPBU 3315401 Jalan Cirendu Raya, Tangerang Selatan, Banten. Kemudian di sini ada spesifikasi fluida yang nanti digunakan, memiliki fluida cair, yaitu pertama Pertalite, Premium, Solar, dan Pertamina. Ini merupakan sudah produk jadi. Nah, kemudian material, untuk material pipanya ini ya, pada sistem SPBU ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu HDPE atau High Density Polyethylene, dan kemudian API 5L ya, API 5L yang grade B. Kemudian penggunaan pipa HDPE ini untuk pipa pada sistem distribusi bahan bakar minyak dari tangki menuju dispenser, dan pipa pada sistem block to tank bahan bakar minyak dari dispenser menuju tangki pendam. Nah, untuk yang API 5L grade B ini ya digunakan untuk pipa vapor recovery system. Nah, API 5L yang grade B ini yang kelas menengah ya kan, ada yang grade A dan grade C. Semakin tinggi grade itu berarti yang grade C itu berarti kadar karbonnya semakin tinggi. Kemudian untuk material jenis ini dikarenakan material ini umum digunakan untuk sistem perpipaan distribusi stasiun pengisian bahan bakar minyak. Selain itu, beberapa alasan memilih material HDPE adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pipa HDPE mudah dalam pemasangan dan ringan. Kemudian pipa HDPE masih bisa dipakai hingga 50 tahun lebih. Ketiga, pipa HDPE sangat kompetitif. Kemudian 4, pipa HDPE memiliki sistem penyambungan yang sangat bervariasi. Nah, kemudian yang terakhir, harganya lebih terjangkau.
Kemudian ada material pipa recovery. Pemilihan pipa pada vapor recovery system adalah menggunakan API 5L Grade B dikarenakan pipa dengan standar tersebut sudah lazim digunakan untuk kebutuhan yang berbeda dengan ASTM. Umumnya standar ASTM digunakan berdasarkan tekanan maupun temperatur operasi. Kemudian fitting yang digunakan itu ada T, elbow 90, elbow 45. Pada proses penyambungan atau joining pipa HDP dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu mechanical join, kemudian butt fusion, dan electrofusion. Nah, ini gambar dari mechanical join untuk penyambungan HDPE seperti ini. Nah, ini adalah butt fusion. Kemudian untuk equipment yang digunakan pada proyek ini ada beberapa ya. Yang pertama ada STP atau submersible turbine pump. Nah, ini lazim disebut dengan pompa dorong. Yang dimaksud STP VE Petro adalah pompa BBM yang terdapat di dalam tangki pendam SPBU yang berfungsi mendorong BBM dari bagian bawah tangki menuju dispenser. Dengan sistem baling-baling yang digerakkan oleh motor listrik bermerek VE Petro, merek dagang dari USA. Kemudian vacuum pump. Pompa vakum adalah sebuah alat untuk mengeluarkan molekul-molekul gas dari dalam sebuah ruangan tertutup untuk mencapai tekanan vakum. Pompa vakum menjadi salah satu komponen penting di beberapa industri besar seperti pabrik lampu, kemudian vacuum coating pada kaca, kemudian komponen-komponen elektronik juga ada, pemurnian oli, bahkan hingga alat-alat kesehatan seperti radioterapi, radiosurgery, dan radiofarmasi. Kemudian yang equipment yang ketiga yaitu modul membran. Modul membran adalah sebuah alat yang berfungsi untuk memisahkan uap bensin dengan udara luar. Nah, setelah dipisahkan, uap bensin dikembalikan lagi ke tangki pendam dan udara dibiarkan keluar. Nah, kemudian yang keempat, dispenser ini adalah mesin SPBU yang digunakan untuk memompa bensin, solar, dan lain-lain ini ke dalam kendaraan. Nah, yang sering kita lihat di SPBU itu dispenser ya, yang kita sering lihat secara langsung ya kalau kita mengisi bahan bakar. Kemudian tangki pendam atau underground tank ini tangki yang berfungsi untuk menampung sebuah fluida, khususnya fluida cair yang dipasang di bawah tanah. Nah, pada kasus ini menampung fluida-fluida yang tadi sudah disebutkan seperti premium, pertalite, pertamax, dan lain-lain. Kemudian hal yang perlu diperhatikan selanjutnya untuk proyek ini adalah uraian pekerjaan. Nah, hal yang pertama dilakukan adalah mendesain sistem perpipaan terlebih dahulu, mulai membuat dari PFD, kemudian PNID. Setelah semua bagian terselesaikan, kemudian membuat plot plan dari denah asli. Setelah itu kemudian membuat isometri pada dari aliran pipa yang ingin dihubungkan dari equipment satu ke equipment lain ya. Kemudian proses persiapan meliputi pengadaan alat dan material, di mana semua alat dan material dibeli dan dikirim ke lokasi pembangunan SPBU. Setelah proses persiapan selesai, dilanjutkan dengan proses erection atau peletakan semua equipment yang dibutuhkan sesuai dengan plot plan, baik itu underground tank, pompa maupun dispenser. Setelah itu dilanjutkan dengan instalasi pipa yang dibagi sesuai dengan fluida yang mengalir di dalam pipa tersebut. Instalasi pipa ini sudah meliputi peletakan dan joining pipa. Kemudian finishing harus dilakukan agar sistem dapat berjalan dengan optimal. Ada 3 tahap, yaitu proses hydro test itu memastikan sistem perpipaan tidak bocor ya.
Kemudian blasting itu penyemprotan pasir menggunakan tekanan udara ke semua bagian permukaan material untuk menghilangkan kotoran, kerak, dan lapisan logam tertentu. Kemudian coating itu pengecetan. Kemudian ada proses flow diagram atau PFD. PFD itu ya proses flow diagram, penggambaran aliran suatu proses industri dengan menggunakan blok diagram. Terdapat simbol-simbol juga equipment, kemudian arah aliran, kode nama, simbol lingkaran, dan simbol lain-lain. Nah, pada kasus ini urutan proses alirannya mulai dari storage tank atau underground tank yang akan ditransportasikan menuju ke flow meter. Dengan STP, pada flow meter terdapat vapor recovery system yang berfungsi untuk mengembalikan uap bahan bakar yang dialirkan menuju storage tank. Pada vapor recovery system terdapat pipa venting di atas permukaan tanah yang berfungsi untuk menstabilkan tekanan dan menghindari overpressure dari storage tank. Pengaturan keluarnya tekanan sistem ke atmosfer diatur menggunakan variable valve yang berada di dalam vapor recovery system tersebut. Nah, di dalam sistem perpipaan SPBU terdapat suatu bagian yang bernama dispenser yang berisi pompa-pompa. Bahan bakar dari storage tank dipompa menggunakan STP menuju flow meter yang merupakan bagian dari dispenser. Pada bagian ini, uap sisa pendistribusian bahan bakar dikembalikan lagi menuju storage tank menggunakan discharge system dari flow meter, sedangkan bahan bakar cairnya akan diteruskan dengan cara dipompa oleh bagian dispenser menuju kendaraan konsumen yang mengisi bahan bakar. Dispenser yang dimiliki oleh SPBU ini berjumlah 8, yang terdiri dari 3 dispenser untuk kendaraan besar seperti bus, serta 5 dispenser untuk mobil pribadi dan sepeda motor. Nah, ini merupakan gambar proses flow diagram ya, dari sistem perancangan SPBU ya. Nah, yang merah itu merupakan jalur Pertamax Plus ya. Untuk yang kuning ini jalur premium, kemudian hitam Pertalite, terus yang biru ini Pertamax. Nah, kemudian yang hijau ini solar, yang hijau tua, kemudian yang hijau muda Pertamina Dex. Nah, di sini dari tangki timbun ini ya. Dari tangki timbun, ada pompa di sini. Kemudian dipompa ke dispenser. Di sini juga ada pompa lagi, terus disalurkan ke konsumen. Nah, kemudian ada piping and instrument diagram atau PNID. Nah, PNID ini bentuk lebih kompleksnya dari proses flow diagram atau PFD ya. Nah, di sini ada semua instrumen-instrumen yang terpasang itu juga terdapat di sini. Nah, ini lebih kompleks ya, simbol equipment lebih kompleks. Kemudian harus ada penentuan kode line number, harus ada, kemudian jumlah equipment harus tergambar semua ya. Kemudian terdapat simbol valve yang lebih kompleks, simbol instrumen juga semuanya harus ada. Nah, ini merupakan contoh line number ya, misal 003 ini menggambarkan nomor unit, kemudian 01-nya line number 1, DPE itu material pipanya, 2N sini NPS-nya, kemudian NA ini insulasi, adanya insulasi atau tidak, atau merupakan jenis insulasinya apa. Nah, di sini untuk kodenya ya, 1 itu pertama plus seperti ini. Untuk yang kode di line number tersebut pada ya di line pipa maksudnya, untuk yang 002 Pertamax dan seterusnya. Nah, ini merupakan
PNID dari sistem perpipaan SPBU ini ya. Nah, bisa kita lihat di sini lebih kompleks ya untuk instrumen-instrumen di sini sudah tertulis dan tergambar semuanya. Nah, ini dispensernya ada 8 buah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini dispensernya. Nah, selanjutnya ini merupakan gambar 3 dimensi dari sistem perpipaan SPBU tersebut ya. Nah, di sini merupakan gambar 3D-nya ya. Nah, ini tangki-tangki tadi ya, tangki-tangki timbunnya, terus di sini ada dispenser yang disalurkan ke konsumen. Nah, kemudian ada WBS atau Work Breakdown Structure yang digunakan untuk menentukan semua usaha yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dengan sukses. Nah, WBS ini adalah daftar semua pekerjaan yang harus dilakukan untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Nah, dalam sebuah proyek ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Sebuah pekerjaan yang kompleks sebaiknya dipecah biar penyelesaiannya juga lebih mudah. Dipecah-pecah lagi menjadi beberapa subpekerjaan, dan beberapa pekerjaan yang terlalu kecil dan detail sebaiknya digabungkan menjadi sebuah pekerjaan. Dalam menentukan pekerjaan apa saja yang harus dilakukan dalam sebuah proyek agar tidak ada yang terlalu kompleks maupun terlalu detail. Sangat tergantung dari pengalaman seseorang dan besar atau kecilnya proyek. Nah, kemudian di sini ada model WBS memberikan beberapa keuntungan ya. Jadi untuk WBS ini pastinya ada suatu keuntungan jika kita memakai work breakdown structure ini. Daripada kita tidak memakai atau konvensional sekali, itu tidak disarankan ya. Lebih baik memakai WBS untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang kita bisa peroleh, seperti memberikan daftar pekerjaan yang harus diselesaikan, kemudian memberikan dasar untuk mengestimasi. Jadi kita bisa jadi estimator di sini, mengalokasikan sumber daya, menyusun jadwal, penjadwalan, dan menghitung biaya atau budgeting. Kemudian yang ketiga ini mendorong untuk mempertimbangkan secara lebih serius sebelum membangun suatu proyek. Kemudian manfaat WBS untuk mempercepat proses penyelesaian, kemudian mengetahui pencapaian apa saja yang diinginkan suatu proyek, dan yang ketiga dapat merencanakan proyek ke depannya. Nah, manfaat yang lebih utama ini analisa WBS yang melibatkan manajer fungsional dan personel yang lain dapat membantu meningkatkan akurasi dan kelengkapan pendefinisian suatu proyek. Kemudian menjadi dasar anggaran dan penjadwalan. Kemudian menjadi alat kontrol pelaksanaan proyek karena penyimpanan biaya dan jadwal paket kerja tertentu dapat dibandingkan dengan WBS. Tujuan dari WBS ini melengkapi komunikasi antar personal proyek, menjaga konsistensi dalam pengendalian dan pelaporan proyek. Yang ketiga ini cara efektif untuk melengkapi tugas manajemen. Nah, kemudian ini merupakan tahapan 7 tahapan dari proses estimasi ya. Nah, yang pertama ini membuat estimasi pekerjaan, kemudian membuat perencanaan awal, membandingkan perencanaan awal dengan tujuan, negosiasi, membuat keputusan, terus atau berhenti, kemudian mempersiapkan jadwal dan anggaran. Nah, pada proyek ini di sini saya telah membuat penjabaran dari WBS proyek perpipaan SPBU ini ya. Nah, di sini ada kodenya ya atau leveling di sini. Untuk yang satu angka ini berarti 1 digit ini level 1.
kemudian yang 2 angka ini level 2, dan seterusnya. Yang ini 3 angka level 3 ya. Nah, di sini ada task name-nya, masing-masing punya level sendiri ya. Kemudian, nah ini merupakan WBS. Sebentar. Ini merupakan WBS yang sudah saya buat pada software Primavera P6 ya. Nah, di sini kita bisa lihat dengan jelas. Di sini nama proyeknya itu Sistem Perpipaan SPBU ya. Nah, kemudian di sini ada kode WBS untuk yang level 1-nya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masing-masing ini desain sistem perpipaan. Ini membawahi PFD dan PNID ya. Kemudian ada tinjauan lokasi. Ini ada survei jalur, plot plan, isometri, dan routing pipa. Kemudian yang ketiga persiapan pengerjaan, itu ada pengadaan material dan pengadaan alat. Untuk yang keempat ini erection, ada penempatan equipment. Nah, penempatan equipment ini terdapat penjabaran lagi yaitu underground tank, dispenser, kemudian pompa. Nah, ini berarti sudah level 4 ini. Kemudian untuk yang instalasi pipa ini ada peletakan pipa dan joining pipe. Untuk yang finishing ada 3, hydro test, blasting, sama coating. Nah, kemudian selanjutnya ada produktivitas kerja. Nah, produktivitas kerja ini adalah perbandingan antara output hasil dengan input atau masukan. Jika produktivitas naik ini hanya dimungkinkan oleh adanya peningkatan efisiensi, waktu, bahan, tenaga, dan sistem kerja, teknik produksi, dan adanya peningkatan keterampilan dari tenaga kerjanya. Nah, produktivitas kerja adalah kemampuan karyawan dalam berproduksi dibandingkan dengan input yang digunakan. Seorang karyawan dapat dikatakan produktif apabila mampu menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan yang diharapkan dalam waktu yang singkat atau tepat. Nah, di bawah ini merupakan contoh dari produktivitas kerja. Di sini sesuai proyek tadi ya, line number-nya. Ini ada yang Pertamax Plus, kemudian Pertamax, Pertalite, Premium, Solar, dan Pertamina Deck. Nah, di sini ada beberapa variabel-variabel ya. Yang pertama NPS pipa yang digunakan, kemudian schedule, masa total, panjang, jumlah pekerja, waktu per hari, 8 jam semuanya. Berarti waktu kerja normal ya. Kemudian mesin hour per 333 meter per kemudian man hour per 2 man. Durasi mesin hour per jam, durasi man hour per jam, durasi per hari, durasi hari, kemudian produktivitasnya dihitung, kemudian produktivitas per pekerja. Nah, durasi total hari ini berjumlah 2 hari ya untuk pekerjaan yang pemasangan perpipaan yang di line number tersebut. Terus ada penjadwalan selanjutnya. Nah, penjadwalan ini menurut Sumantri ini merupakan suatu penjadwalan proyek, time schedule dibuat untuk menentukan jangka waktu suatu proyek. Nah, jadi penjadwalan ini digunakan untuk menentukan jangka waktu suatu proyek menurut Sumantri. Dari mulainya suatu proyek sampai proyek tersebut selesai. Nah, dalam pembuatan penjadwalan proyek dapat digunakan pendekatan Gantt atau Gantt chart ya. Menggunakan Gantt chart. Gantt chart merupakan diagram perencanaan yang digunakan untuk penjadwalan sumber daya dan alokasi waktu. Nah, ini menurut Heiser.
J-Hazer dan Barry Render. Kemudian Gantt adalah contoh contoh teknis non-matematis yang banyak digunakan dan sangat populer di kalangan para manajer karena sederhana dan mudah dibaca. Gantt dapat membantu penggunanya untuk memastikan bahwa semua kegiatan telah direncanakan, urutan kinerja telah diperhitungkan, perkiraan waktu kegiatan telah tercatat, dan keseluruhan waktu proyek telah dibuat. Nah, ini keuntungan menggunakan Gantt ya sederhana, mudah dipahami, kemudian digunakan untuk penjadwalan sederhana atau proyek-proyek kegiatan yang tidak terlalu berkaitan atau proyek kecil. Kemudian Gantt juga dapat digunakan untuk penjadwalan operasi dan berulang. Dapat menggambarkan jadwal suatu kegiatan dan kenyataan kemajuan sesungguhnya pada saat pelaporan. Kemudian bila digabungkan dengan metode lain, dapat dipakai pada saat pelaporan. Kelemahannya itu tidak menunjukkan secara spesifik hubungan ketergantungan antar suatu kegiatan. Kemudian sulit mengadakan penyelesaian atau perbaikan. Kemudian Gantt tidak bisa secara eksplisit menunjukkan keterkaitan antara aktivitas dan bagian. Suatu aktivitas berakibat pada aktivitas lain bila waktunya terlambat atau dipercepat, sehingga perlu modifikasi. Nah, ini merupakan uraian detail penjadwalan dan Gantt ya. Ini uraian detail penjadwalannya ya. Ini menggunakan aplikasi Microsoft Project 2013. Ini untuk kode. Kemudian task name ini sudah diberi leveling sebenarnya ya. Nah, ini juga sudah terlihat menjorok ke kanan ya. Ini untuk PFD dan PNID ini lebih menjorok ke kanan daripada desain. Berarti ini desain sistem perpipahan ini terdiri dari PFD dan PNID dan bawah seterusnya seperti itu ya. Sudah ada durasi juga dengan total durasi di 87 hari. Startnya tanggal 18 November, berakhir pada 18 Maret. Kemudian untuk ini juga ada predecessor atau kegiatan pendahulu ya. Nah, untuk yang PNID ini 3SS plus 3 days berarti start to start ya. 3SS. Kode 3 ini berarti yang kode 3 ini PFD ya. Plus 3 days start to start. Berarti PNID ini tidak boleh dimulai sebelum PFID. Mohon maaf, PNID ini boleh dimulai jika PFD sudah dimulai, berarti start to start. PFD yang mulai, PNID-nya juga boleh start tapi plus 3 hari. Begitu. Yang 4FS ini berarti finish to start. Ini 4 berarti PNID-nya harus selesai dulu, baru PNID finish ya baru start yang survei plus 2 hari. Jadi finish 2 hari, PNID-nya finish 2 hari kemudian ini start ya untuk yang survei. Nah, ini juga SS seperti yang tadi start to start, tapi ini plus 6 day ya, plus 6 hari dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada Gantt ya, tampilan Gantt seperti ini jika kita memakai software Microsoft Project 2013. Nah, di sini kita bisa lihat ya Gantt ini bentuknya seperti ini di sebelah kanan ini ya. Nah, untuk yang hitam-hitam ini berarti summary ya atau rangkuman dari proyek yang
dicakup atau di bawahnya ya. Misal desain sistem perpipaan ini mencakup PFD dan PNID, berarti ini yang hitam ini mencakup dua itu. Kemudian yang proyek sistem perpipaan SPBU ini mencakup semua sampai akhir ya, berarti dari awal sampai akhir. Kemudian yang biru-biru ini merupakan masing-masing waktu pelaksana dari tiap-tiap rincian proyek ya, atau sub proyeknya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk menentukan titik kritis ini juga bisa ya dilakukan pada gerakan chart ini. Kita mungkin langsung saja di sini ya, di Microsoft Project-nya. Nah, jika kita ingin menentukan jalur kritis, kita tinggal di sini klik kanan, kemudian di sini show atau hide bar style ya, di sini show bar style berarti critical task. Nah, di sini nanti akan langsung muncul untuk jalur kritisnya ya. Nah, seperti ini. Nah, cuma di sini tidak ada rinciannya ya untuk Gantt chart ini, harus memakai network diagram, nanti dijelaskan di selanjutnya ya. Nah, ini yang merah-merah ini merupakan jalur kritis ya. Jadi hampir semuanya ini kritis kecuali yang ini dua, yang biru-biru. Nah, sampai akhir ini kritis ya. Kritis itu merupakan total float-nya itu sama dengan 0. Jadi tidak boleh ada yang terlambat ya. Nah, untuk yang tampilan ini juga bisa dibedakan yang kritis yang mana, kegiatan aktivitas kritis yang mana bisa juga dibedakan ya. Di sini caranya tinggal format ya, kemudian text style. Nah, di sini langsung yang pilih yang critical task. Nah, di sini diwarnain merah aja. Kemudian oke. Nah, di sini kita bisa langsung melihat ya untuk yang kegiatan kritis, aktivitas kritis yang mana saja. Nah, di sini total strike-nya 0 untuk yang kritis ini. Kemudian ini untuk yang tidak kritis ada total strike di situ atau total float ya. Jadi masih bisa terlambat untuk yang itu, kecuali yang merah ini tidak bisa. Terus juga bisa menentukan untuk yang kritis atau tidak melalui kolom ini ya. Kita tinggal pilih critical. Nah, ini langsung muncul yang yes, ini berarti kritis, yang merah ya. Untuk yang hitam ini tidak dihitung ya, karena ini merupakan level 2 berarti ya, yang dihitung yang untuk yang kegiatan di bawahnya. Oke ya, mungkin bisa dilanjut lagi. Gantt chart sudah, kemudian kita lanjut. Nah, kemudian ada program Evaluation and Review Technique atau PORT. PORT ini merupakan metode Project Evaluation and Review Technique ya. Atau PORT ini merupakan metode penjadwalan proyek yang divisualisasikan dengan suatu grafik atau bagan yang melambangkan ilustrasi dari sebuah proyek. Diagram jaringan ini terdiri dari beberapa titik atau nodes yang mempresentasikan kejadian atau satu titik tempuh milestone. Titik-titik tersebut dihubungkan oleh satu vektor yang mempresentasikan suatu pekerjaan dalam sebuah proyek. Arah dari vektor atau garis menunjukkan urutan pekerjaan. Nah, kemudian pendekatan PORT ya. Dalam melakukan perencanaan dengan PORT dibutuhkan beberapa langkah, itu mengidentifikasi aktivitas ya, kemudian menetapkan urutan dan membuat suatu diagram.
atau network diagram. Nanti ada. Kemudian langkah berikutnya ini juga perlu ya, penentuan durasi, optimis, normal atau paling mungkin ya, dan pesimis. Nah, pada penentuan durasi ini akan memakai 3 angka estimasi yang mewakili waktu optimis, waktu paling mungkin atau normal, dan waktu pesimis. Waktu optimis diasumsikan minus 15% ya di sini. Nah, sebenarnya bisa saja minus 10% sampai 20% ya, tapi jangan terlalu banyak ya, jangan melebihi 20% lah. Dan juga jangan terlalu sedikit. Nah, minus 15% dari waktu normal dan waktu pesimis diasumsikan plus 15% dari waktu normal. Waktu paling mungkin merupakan waktu yang paling sering terjadi. Nah, durasi pada penjadwalan di atas dianggap sebagai durasi normal atau waktu paling mungkin ini. Setelah didapatkan durasi optimis, normal, dan pesimis, selanjutnya akan mencari nilai TE dan varians. Nah, di sini sudah didapatkan ya, nah, di sini hasilnya sudah hasil dari pembulatan ya. Jadi ini mungkin seharusnya 4, berapa ya. Jadi bulatkan jadi 5 dan seterusnya. Ini merupakan hasil-hasil pembulatan. Nah, kemudian ada metode lagi itu critical path method ini atau CPM, atau lebih dikenal dengan metode pembacaan atau analisa dari susunan network schedule yang digunakan untuk memperoleh data-data penting berupa daerah kritis hingga mempertimbangkan dalam memutuskan suatu perubahan atau modifikasi kegiatan lapangan yang direncanakan sebelum berjalannya suatu kegiatan di proyek. Nah, di sini juga ada durasi-durasi seperti yang tadi ya, itu bisa digunakan ya. Durasi optimis, kemudian normal, pesimis, kemudian ada waktu efektif. Kemudian terminologi dan perhitungan dalam CPM. Nah, pembangunan instalasi perpipahan pabrik ini critical path method merupakan pengerjaan manajemen aktivitas proyek. Tersebut sangat memudahkan kegiatan proyek. Nah, ini merupakan contoh ya, gambar terminologi dari CPM. Sehingga pengaktualisasi dari terminologi critical path method pada proyek pembangunan perpipaan SPBU adalah sebagai berikut. Ini merupakan gambar dari critical path method yang sudah menggunakan diagram ya. Ini menggunakan AOA atau activity on a row. Jadi aktivitasnya di panahnya, kemudian yang di node-nya ini merupakan durasi-durasinya. Kemudian selanjutnya ini ada tabel dasar ya. Tabel dasar ini digunakan juga untuk sebagai bahan menentukan network diagram. Nanti ini sudah lengkap ya, dari durasi, kemudian TE, ada early start ini waktu paling awal dimulainya suatu kegiatan, kemudian latest ini waktu paling akhir, early finish ini waktu paling awal selesai, kemudian latest finish ini paling akhir selesai. Nah, total slack ini merupakan selisih ya dari LF dikurangi EF ya. Jadi untuk yang mempunyai total slack ini berarti kegiatan yang tidak kritis. Untuk yang total slack-nya 0 ini kritis atau tidak boleh ada yang terlambat, karena tidak ada spare waktu lagi. Kemudian ada project network planning ya, atau dapat diartikan sebagai jaringan rencana. Merupakan unsur yang juga sangat penting dan sangat diperhitungkan dalam suatu kegiatan kerja atau proyek. Dalam pengertian lain, network planning dapat
artikan sebagai alat manajemen yang memungkinkan untuk dapat lebih luas serta kelengkapannya seperti perencanaan dan pengawasan suatu proyek. Di samping pengertian tersebut, terdapat pengertian lain mengenai network planning berdasarkan Sofyan Badri. Network planning memiliki prinsipnya yaitu hubungan ketergantungan antara bagian-bagian pekerjaan sebagai variabel yang digambarkan atau divisualisasikan ke dalam suatu diagram ya. Nah, di sini merupakan butir-butir penting mengartikan network planning. Digunakan sebagai project dokumen, kemudian sebagai perkiraan biaya, memberikan informasi jalur kegiatan kritis, memberikan gambaran perencanaan, serta pengendalian secara menyeluruh, dapat digunakan sebagai alat komunikasi menyeluruh. Kemudian tahapan penyusunan ya, itu pembuatan inventarisasi kegiatan, menentukan hubungan keterkaitan antar kegiatan, kemudian menyusun diagram jaringan kegiatan, batas-batas kegiatan, memberikan data-data, data waktu dan sumber data seperti IS, LS, IF, dan LF. Ya, kemudian leveling, ini leveling, penyelesaian baik berupa koreksi atau penyelesaian problem kegiatan maupun sumber daya. Nah, ini merupakan contoh gambar network planning ya, network planning. Ini activity on row atau AOA, di mana diagram ialah diagram panah yang menggambarkan runtutan serta keterkaitan kegiatan suatu proyek ya. Bedanya AOA sama AON ini, pada diagram AOA ini aktivitasnya pada panahnya ya, bukan pada node-nya. Nah, ini aktivitasnya di panah-panah ini. Nah, tahapan-tahapan pada AOA ini ada tahap awal, tahap kedua, dan tahap akhir atau finishing. Karakteristik dari AOA ini. Membuat jaringan AOA ini haruslah mengikut beberapa karakteristik utama. Ini ditujukan untuk pembaca jaringan AOA agar tidak salah dalam menafsirkan serta mengaktualisasi hasil gambar dari perencanaan ke dalam lingkungan proyek. Nah, karakteristik ada dua ya. Yang pertama dibuat dengan menceritakan tanda panah untuk memaparkan nama kegiatan, serta lingkaran atau node ditempatkan di awal satu node dan di akhir 3 node. Kemudian tidak boleh ada dua kegiatan atau lebih dalam satu peristiwa secara bersamaan. Kemudian untuk yang AON atau activity on node, nah bedanya ini yang tadi sudah saya sebutkan, aktivitasnya pada node-nya, jadi tidak pada panahnya. Nah, ini merupakan network diagram ya dari outputan dari software Microsoft Project tahun 2013. Ini yang sudah tadi saya sampaikan ya, pada yang Gantt tadi. Untuk yang Gantt itu hanya bisa sekedar menampilkan jalur kritisnya ya untuk yang merah-merah. Nah, di sini diwarnakan dengan merah untuk jalur kritisnya. Perbedaannya yaitu di sini lebih didetailkan ya. Untuk setiap aktivitasnya ya berbeda dengan Gantt tadi yang cuma batang-batang. Nah, di sini contoh proyek sistem perpipaan. Nah, total 87 hari, ada early start, early finish, latest start, latest finish, ada start tanggal berapa, kemudian finishnya juga tanggal berapa. Nah, ini juga bisa diatur sebenarnya ya, untuk yang detail ini tergantung kebutuhan kita. Nah, di sini sampai
akhir ini cuma 2 yang tidak kritis ya, kayak sama seperti gacor tadi. Nah, lanjut. Nah, untuk yang berikutnya ini adalah procurement management project atau pengadaan alat ya, pengadaan. Nah, procurement ini adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk membeli barang, peralatan, mesin, atau bahkan bahan-bahan bangunan, equipment, dan jasa yang sedang dibutuhkan oleh perusahaan. Suatu perusahaan melakukan hal ini karena proses procurement adalah sebuah proses yang bertujuan untuk membantu sebuah perusahaan mendapatkan barang yang sesuai dengan kriteria kebutuhan baik dalam kuantitas, kualitas, lokasi, waktu, dengan biaya yang paling murah. Sistem procurement ini bisa menggunakan sistem konvensional dan juga menggunakan material tracking system atau yang biasa digunakan pada industri EPC. Nah, ini merupakan contoh yang material tracking system ya pada proyek EPC. Di sini detailnya ini ada feasibility study and design, ini ada PDS atau project data sheet, kemudian dari engineering. Kemudian untuk yang construction dan controlling ini ada procurement, field engineering, construction, warehouse atau gudang. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat ya, untuk yang material tracking system ini sangat kompleks di sini ya untuk proyek EPC karena proyeknya juga besar. Nah, kemudian yang kedua ini adalah yang tadi sudah disebutkan, itu proyek konvensional. Jadi di sini sebatas seperti ini saja ya untuk proyek konvensional, lebih simpel. Nah, proses pengadaan material di konvensional lebih sederhana dibandingkan dengan material tracking system di EPC. Hal ini menyebabkan waktu yang diperlukan untuk pengadaan material juga lebih singkat seperti terlihat pada gambar. Sedangkan pada proyek EPC sistem yang digunakan lebih rumit dan kompleks. Ini ada kelebihan dan kekurangan ya. Untuk yang kelebihan, proyek konvensional itu memiliki sistem proses pengadaan material yang sederhana. Kemudian direkomendasikan untuk proyek seperti gedung, jalan, dan jembatan karena material banyak terdapat di pasaran. Nah, ini juga sebenarnya tidak terbatas untuk yang gedung, jalan, jembatan karena ya semua proyek yang lingkupnya kecil dan bahan-bahan cenderung umum itu bisa saja menggunakan proyek konvensional ya. Berbeda dengan EPC, ini kelebihannya juga memiliki sistem pengadaan material yang tersistematis dan jelas. Itu jelas ya karena kompleks seperti tadi. Kemudian membuat tahapan menjadi terintegrasi sehingga mengoptimalkan segala proses. Kemudian direkomendasikan untuk proyek seperti pembangunan infrastruktur minyak dan gas. Ini merupakan proyek yang besar ya. Contohnya itu kayak refinery, seperti fasilitas untuk pengolahan minyak ya. Nah, itu memerlukan metode ini. Kemudian adanya Exilog yang memudahkan dalam purchasing order karena terintegrasi dengan MTS. Nah, untuk kekurangan proyek konvensional ini pengadaan material seringkali dilaksanakan pada saat konstruksi, sehingga ketika ada masalah susah mendapatkan material akan mengakibatkan keterlambatan proyek. Untuk yang kekurangan proyek EPC ini proses pengadaan yang rumit sehingga memerlukan personel proyek yang benar-benar paham. Nah, ini nanti hubungannya dengan biaya karena orang yang benar-benar paham ini juga rate-nya ini sudah tinggi semestinya atau salarinya sudah tinggi. Sehingga akan memerlukan waktu yang lama dan berakibat proyek yang terlambat juga. Kesimpulan untuk kasus yang saya angkat ini pada kasus perancangan sistem perpipaan SPBU ini ya,
Sistem procurement yang lebih cocok ini menggunakan konvensional karena proyek ini merupakan proyek yang cenderung kecil. Walaupun ini fasilitas infrastruktur minyak dan gas ya, tapi ini merupakan bukan yang dimaksud seperti ini ya. Nah, ini merupakan contohnya itu yang saya sebutkan tadi seperti refinery atau fasilitas yang untuk pengolahan minyak yang besar itu ya. Atau juga mungkin di well atau sumur dari tambang-tambang itu juga bisa menggunakan MTS. Nah, ini kan untuk SPBU ini cenderung proyek kecil ya, jadi menggunakan sistem konvensional lebih direkomendasikan. Nah, kemudian ini adalah procurement ya, sistem procurement yang saya akan gunakan di sini ya. Yang sudah saya buat di sini sistem procurementnya untuk proyek perpipaan SPBU 3415401. Ini untuk procurement sini dari awal ya. Bill of quantity atau material take off ya di sini. Ini terdapat list material yang dibutuhkan. Terus kemudian ada surat perintah pengadaan ya, mengajukan surat perintah pengadaan. Jika disetujui maka purchasing order ya, lanjut ke purchasing order. Jika tidak kembali lagi ke SPP sampai disetujui. Nah, dari purchasing order kemudian butuh waktu 3 hari untuk yang bill quantity ke SPP ini 2 hari, kemudian yang proses penyetujuan 2 hari. Nah, selanjutnya ini adalah pipa dari supplier datang. Nah, selanjutnya nunggu 2 hari lagi pipa tiba di proyek lokasi. Kemudian pengecekan mutu pipa oleh QC dan pihak warehouse atau gudang. Kemudian pengecekan dan penandatangan surat jalan. Nah, jika valid maka bisa langsung pipa masuk ke warehouse ya. Jika tidak, surat tukar material, pipa ditukar dan pipa tiba di proyek lokasi lagi. Nah, jika sudah valid ya, pipa ke warehouse, kemudian dilanjutkan dokumentasi pihak warehouse. Bon permintaan material, pengeluaran pipa dari warehouse. Nah, keempat proses ini memakan waktu 1 hari. Kemudian langsung ke konstruksi, ini sampai 1 hari. Instalasi perpindahan pom bensin ya, yang proyek saya tadi. Nah, jadi di sini cuma ada procurement, warehouse sama construction ya, berbeda dengan yang material tracking system itu ada banyak dan kompleks. Nah, mungkin sekian untuk yang sistem procurement. Kita lanjut lagi. Nah, yang terakhir ini ya, ada risk analysis project. Ini merupakan langkah pertama yang perlu dilakukan dalam hal ini, mengidentifikasi ya, serta menganalisis risiko. Jadi di sini ada risk analysis atau analisis risiko dari proyek. Masing-masing risiko akan dinilai probabilitas kemunculan dan dampak yang diakibatkan bila risiko tersebut terjadi. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dan memperjelas penyusunan tingkatan dari masing-masing risiko. Probabilitas dibagi menjadi 6 tingkatan, yaitu rare, unlikely, moderate atau sedang, likely ini hampir atau sering, kemudian almost ini hampir, dan definitely itu pasti terjadi. Nah, ini ada tingkat probabilitasnya ya, ada persentasenya juga di sini tertampil. Kemudian selain itu juga terdapat indeks dampak risiko dari probabilitas di atas. Dampak risiko ini dibagi menjadi 5, yaitu ada insignificant, minor, moderate, significant, dan catastrophic atau bencana ya. Indeks akibat dampak risiko adalah penambahan waktu yang mengakibatkan keterlambatan suatu proyek. Nah, di sini ada
sudah ada 5 ya. Ada presentasinya juga. Nah, berikut merupakan hasil dari identifikasi risiko. Untuk yang jadwal pengadaan material, ini 3 metode kerja, 4, kemudian ini juga 4. Kemudian untuk yang terjadinya kenaikan harga, ini likelihood-nya atau probabilitasnya tadi itu 3, kemudian konsekuensinya atau dampak itu 4, dan seterusnya. Ini ya, ini nanti bisa digunakan untuk diplotkan di tabel ini ya, tabel dampak, probabilitas dampak ya, atau likelihood dan konsekuensi ya. Nah, bisa dimasukkan langsung di matrik risiko ini ya, di sini kejadian-kejadian di atas ini. Nah, sudah dimasukkan ke sini ya, beberapa ada yang merah, ada yang jingga di sini, kemudian ada yang kuning. Nah, berdasarkan penilaian risiko yang telah dijabarkan pada gambar di atas, maka risiko dibagi menjadi 4 kategori yang digambarkan warna berbeda. Nah, merah ini risiko ekstrim, kemudian coklat ini risiko tinggi, kemudian coklat atau jingga ini ya. Kemudian kuning ini risiko sedang, warna hijau ini rendah. Nah, jadi di sini adanya yang tinggi, kemudian ekstrim, ada juga yang sedang ya, tidak ada yang rendah. Nah, mungkin dari presentasi ini cukup sekian ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.